Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahimani iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali melangsungkan majlis kita di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama melanjutkan kembali faedah kita ambil tentang masalah hukum-hukum seputar ibadah dan kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizahullah Ta'ala, masih menyebutkan tentang sifat atau disyaratkannya qiyam Ramadan atau yang kita kenal dengan salat tarawih. Dan di majlis yang lalu kita sampai pada bahasan masyru'iatul jama'ati fi qiyam Ramadan. Disyariatkannya dilaksanakan dengan jamaah ketika melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Di majlis yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bahwa asal pelaksanaan sholat malam termasuk tarawih adalah masing-masing dan dalam jumlah witir atau ganjil. Dan Nabi kita SAW melaksanakan sholat malam tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat di Ramadan atau di luar Ramadan. Dan ini ulama sepakat. Adapun jumlah di luar itu, maka ulama berbeda pendapat. Di antara mereka yang mengatakan 23 rakaat, di antara mereka yang mengatakan 39 rakaat, dan di antara mereka yang mengatakan 41 rakaat. Yang afdal mereka katakan yang jumlahnya sesuai dengan Nabi SAW, demikian juga dengan lamanya. Namun ketika jumlah yang sesuai itu 11 rakaat, tapi ternyata lamanya tidak menyamai, sehingga sebagian mereka berpendapat maka untuk menyamai lamanya sholat Nabi SAW, maka dianjurkan jumlah rakaatnya dilebihkan. Karena asalnya sholat di malam hari tidak ada batasnya. Karena malam adalah sholat tempat atau waktu untuk sholat mutlak. Dan yang dianjurkan adalah dilaksanakan dalam jumlah ganjil atau witir. Oleh karenanya penulis Hafizah Ta'ala dan semisalnya, beliau membawakan pada kita pelaksanaan ibadah-ibadah dalam Islam yang disyariatkan dikembalikan kepada Nabi SAW. Karena sebuah ibadah dikatakan afdal apabila yang pertama perintahnya jelas, yang kedua cara pelaksanaannya jelas, dan yang ketiga mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang menyamai apa yang belajarkan itu afdal.
Maka apabila tidak bisa menyamai secara menyeluruh, maka sebagiannya. Sebagian ulama menjelaskan Nabi kita SAW memberikan isyarat dalam pelaksanaan ibadah. Beliau bersabda, saddidu wa qaribu. Saddidu artinya laksanakan ibadah dengan sadad. Sadad yaitu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa qaribu, dan bila tidak bisa, maka qaribu itu mendekati. Mendekati apa yang dilaksanakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi melebihi tidak boleh. Seperti yang sudah kita dapatkan faedahnya di majlis yang lalu juga, teguran beliau alaihissalam kepada sebagian pemuda yang ingin menghabiskan waktu malamnya untuk sholat tanpa tidur. Maka beliau menegurnya, bahkan beliau mengatakan, ana usallil lail wa anam. Aku sholat malam dan juga aku tidur. Kalau dia mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa benci terhadap sunnahku, itu cara melaksanakan ibadahku, maka dia bukan golonganku. Kemudian Nabi SAW dalam masalah sholat Ramadan ini memberikan izin, bahkan menjelaskan keutamaan khusus tentang bolehnya dilaksanakan qiyam lail di Ramadan, disebut dengan qiyam Ramadan, dilaksanakan dengan berjamaah. Maka ini khusus. Adapun selain itu maka tidak disyariatkan. Kecuali kata sebagian ulama, apabila seseorang mendapati ada selainnya salat malam seorang diri lalu bacaannya dia suka, tidak mengapa dia ikut di belakangnya tanpa ada kesepakatan di antara keduanya. Beliau katakan tusyra'ul jama'atu fi qiyam Ramadan. Pelaksanaan qiyam Ramadan atau salat tarawih dilaksanakan berjamaah, maka ini disyariatkan. Dari mana tahunnya disyariatkan? Beliau katakan faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaha jama'atan bi ashabihi fil masjid ba'da layali. Secara perbuatan beliau bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan salat malam Ramadan ini dengan berjamaah dengan sebagian sahabatnya di masjid beliau beberapa malam. Wa shalla fi baiti layalin ukhra, dan malam-malam lainnya beliau salat di rumahnya menghindari berjamaah. Khasyata an tufrada 'alal muslimin, alasannya adalah beliau khawatir diwajibkan bagi kaum muslimin. Inilah rahmatnya Nabi kita SAW. Beliau orang yang paling suka ibadah kepada Allah dan suka bila umatnya beribadah kepada Allah, dan bahkan beliau mencontohkannya dan menyuruhnya. Tetapi apabila kemudian kelak nanti diwajibkan sehingga apabila tinggalkan mereka berdosa, maka beliau tidak suka. Maka banyak ibadah-ibadah yang beliau suka dan dianjurkan umatnya melakukannya, tapi beliau menghindarinya agar umatnya tidak diwajibkan. Contohnya salat berjamaah di malam Ramadan. Beliau salat beberapa malam di masjid diikuti sebagian sahabatnya. Setelah itu beliau kembali melaksanakan yang dalam rumahnya. Kemudian beliau menyebutkan alasannya kenapa salat di rumahnya tidak keluar lagi. Beliau katakan di pagi harinya, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Aku sudah lihat apa yang kalian perbuat barusan tadi, yaitu menunggu di masjid dari lepas salat Isya sampai waktu sahur. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar bersama kalian, atau keluar dari rumah beliau, lalu menuju masjid, berkumpul bersama kalian, melaksanakan sholat seperti biasanya, melainkan aku khawatir sholat ini diwajibkan untuk kalian.
diwajibkan sholatnya dan diwajibkan jamaahnya seperti sholat 5 waktu. Maka beliau tidak suka karena berat. Oleh karenanya, perkara-perkara yang beliau suka dan khawatir diwajibkan, maka beliau tidak perintahkan. Beliau tidak menyuruh. Seperti tentang masalah siwak yang sudah kita lewati. Beliau sabdakan, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak ma kulli salah. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersama setiap kali sholat. Namun beliau tidak perintahkan, kata para ulama, khawatir itu diwajibkan sehingga memberatkan umatnya. Dan sifat itulah yang sudah Allah sebutkan tentang nabinya ini, sallallahu alaihi wasallam, sudah Allah sebutkan. Seperti disebutkan di akhir surat At-Taubah ayat 128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah firmankan, telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Sifatnya dirinci oleh Allah di sini, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat menjadi beban baginya perkara-perkara yang memberatkan kalian. Jadi kalau umatnya terbebani oleh syariat, dia merasa beban. Harisun alaikum. Yang kedua, beliau pun sangat bersemangat agar kalian semua beriman kepada Allah. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau orang yang punya sifat lembut dan kasih sayang kepada orang beriman. Ini sifat beliau. Dan dibuktikan dalam perkara-perkara yang diantaranya kita ambil faedahnya ini. Kemudian disebutkan juga di hadis yang lain, hadis Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qari rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, kharajtu ma' Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ilal masjid. Aku pernah suatu malam keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu beliau sudah menjadi khalifah. Di malam Ramadan menuju masjid, fa idzan nasu auza'un mutafarriqun. Ternyata di masjid di malam hari setelah salat Isya, ternyata di masjid manusia banyak berkumpul tapi berkelompok-kelompok. Contohnya di masjid ini manusia banyak, ada di sudut sana sekian orang, di sudut sini sekian orang, di tengah sekian orang, begitu. Yusalli ar-rajul li nafsihi, ada orang yang salat malam sendirian. Wa yusalli ar-rajul fa yusalli bi salati ar-rahd. Lalu di tempat yang lain di masjid itu ada orang yang salat diikuti beberapa orang menjadi makmum. Faqala Umar, lalu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, inni ara law jama'tu haula ala qari'in wahid lakana amsal. Aku punya pendapat, kata Umar radhiyallahu anhu, akan aku kumpulkan manusia yang salat di masjid ini di belakang satu imam yang membacakan Al-Quran untuk mereka, maka tentu ini lebih baik. Tsumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat yang ada di masjid malam berikutnya untuk sholat berjamaah di belakang satu imam. Dan ditunjuk imamnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu termasuk qari'nya Nabi SAW. Orang yang mendapatkan rekomendasi atau pengakuan dari beliau untuk membacakan Al-Quran pada umat. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Kemudian kata Abdurrahman bin Abdul Qari, malam berikutnya aku pun keluar bersama beliau menuju masjid dan mendapati manusia salat di belakang satu imam yang membacakan Al-Quran. Melihat itu, Umar radhiyallahu anhu berkata,
ni'mal bid'ati hadhihi wallati yanamun anha afdal min allati yaqumun yuridu akhiral lail wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Kata beliau, ucapan yang terkenal, ni'mal bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nanti kita ambil faedahnya insyaallah. Dan orang yang tidur dari sholat ini lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholatnya. Beliau ingin tidur maksudnya awal malam, agar sholat di akhir malam. Dan manusia saat itu ya, melaksanakan sholat tarawih di awal malam. Hadis yang mulia ini, hadis yang menjadi dasar dari syariat dilaksanakannya qiyam Ramadan secara berjamaah, yaitu mengacu pada ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata para ulama, sejak Nabi SAW beliau tidak lagi keluar menuju masjid di Ramadan itu, maka setelah itu manusia tetap salat di masjid tapi sendiri-sendiri. Demikian berlangsung pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga. Dan di awal-awal zaman Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu beliau mendapatkan keadaan itu dan muncullah riwayat ini. Maka salat tarawih berjamaah yang mencetuskan setelah wafatnya Nabi SAW yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa apa yang ditetapkan oleh Khalifah Ar-Rasyid yang empat, apakah Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali radhiyallahu anhu ajma'in, ini termasuk sunnahnya Nabi SAW. Artinya syariat diakui. Sebagaimana disyaratkan Nabi sendiri SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha. Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin setelahku yang mendapatkan petunjuk, pegang erat-erat sunnah tersebut. Maka beliau menyebutkan di antaranya khulafa rasyidun. Yang pertama. Yang kedua, bahwa salat malam menjadi budaya orang-orang saleh dari awal Islam, yang mereka membaca Al-Quran di salat mereka. Sebagaimana dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyebutkan ahli Quran, beliau katakan ahli Quran yu'rafuna bilailihi idzin nasu naimun. Ahli Quran dikenal di waktu malamnya ketika manusia tidur. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pengakuan dari Allah digolongkan ahli Quran, walaupun kita tidak hafal 30 juz, maka khususkan waktu malam untuk membaca Al-Quran dalam sholat. Itu kebiasaan orang-orang saleh terdahulu. Yang ketiga, di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beristihad untuk mengumpulkan muslimin di belakang satu imam. Dan beliau lakukan. Lalu beliau mengatakan, ni'mal bid'ati hadhihi. Ni'mal bid'ati hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apa maksudnya ini? Yaitu salat malam berjamaah. Karena belum pernah ada sebelum beliau salat malam berjamaah. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang makna bid'ah di sini ulama beda pendapat.
Umumnya ulama mengatakan ni'mal bid'ah, sebaik-baik bid'ah. Makna bid'ah di sini yaitu bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Jadi maknanya sebaik-baik perkara baru ini. Sebaik-baik perkara baru ini. Padahal ketetapan beliau termasuk sunnah. Tadi di faedah yang pertama. Karena diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan makna bahasa? Kata mereka juga karena pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW beberapa malam. Sudah kita lewati riwayatnya tadi. Dan juga beliau memerintahkannya atau menganjurkannya tepatnya. Kemudian beliau bersabda, "Man shalla ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa salat malam, yaitu tarawih, bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatat baginya pahala salat malam 1 malam penuh. Maka ada perintahnya, ada anjurannya. Oleh karena mereka mengatakan ucapan beliau di sini bid'ah, yaitu bid'ah lughawiyah secara bahasa. Adapun bid'ah yang dimaksudkan yaitu bid'ah menyandarkan kepada Islam amalan baru, maka salat malam berjamaah bukan amalan baru. Karena Nabi SAW pernah melaksanakannya dan diikuti para sahabatnya dan beliau mengizinkan. Tapi beliau kemudian tidak keluar agar manusia tidak berjamaah di belakang beliau, khawatir akan diwajibkan salat tersebut dan umatnya nanti meninggalkannya. Maka beban bagi mereka. Kemudian juga faedah berikutnya, dalam riwayat ini tidak disebutkan jumlah rakaatnya. Hanya disebutkan manusia salat di masjid, ada yang sendirian, ada yang diikuti beberapa orang dan yang lain. Lalu dikumpulkan di belakang satu imam dan tidak disebutkan jumlah rakaatnya berapa, sehingga mereka mengatakan itu kembali kepada kebiasaan mereka dari zaman Nabi SAW. Itu 11 rakaat. Adapun riwayat yang disandarkan pada Umar di sini, radhiyallahu anhu, 23 rakaat, maka umumnya ulama menyebutkan riwayat ini lemah. Sehingga jarang sekali yang menyebutkan. Namun seperti yang kita sebutkan tadi, ulama fikih membahasnya juga. Kemudian berpendapat di antara mereka dengan berbagai macam pendapat tentang jumlah rakaatnya. Kemudian disebutkan di riwayat ini tentang yang afdal dari salat malam walaupun di Ramadan di akhir malam. Namun penulis sudah menjelaskan pada kita betul secara waktu afdal di akhir malam. Tetapi yang afdal bagi umumnya muslimin adalah salat bersama jamaah. Karena keutamaan pahalanya yang berlipat. Nilainya sama dengan salat malam 1 malam penuh. Kemudian penulis menyebutkan komentar tentang ucapan Umar tadi radhiyallahu anhu, ni'mal bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini, dikatakan wa fi riwayatin ni'matul bid'ah. Maka ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW dari Imam Muslim, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Karena makna bid'ah secara asal adalah jalan ibadah yang dilalui manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, makna bid'ah adalah jalan ibadah yang dilalui manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tanpa syariat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka di sini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah ini karena memang tidak ada perintah dari Nabi SAW untuk sholat berjamaah. Yang ada itu sholat di malam Ramadan. Itu pun umum sifatnya, bukan perintah khusus sehingga tidak wajib. Dan beliau meninggalkan berjamaah karena khawatir diwajibkan. Sehingga Umar radhiyallahu anhu mengatakan ini adalah bid'ah. Beliau yang orang pertama yang mengadakannya. Maka walaupun menurut beliau bid'ah, secara kaidah tadi yang disebutkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, maka ini masuk kategori sunnah. Karena yang dicetuskan adalah Khalifatul Rasyid, salah seorang dari Khulafaur Rasyidun. Seperti yang juga dilakukan oleh Khalifatul Rasyid yang lain, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mencetuskan agar azan dari Jumat 2 kali. Maka ini sunnahnya Utsman radhiyallahu anhu, dan ini termasuk sunnahnya Nabi SAW. Kemudian beliau katakan, sedangkan bid'ah menurut Nabi SAW beliau katakan wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat. Dolalah mana dolal yaitu ma yujanibus shawab atau ma yab'udu anil haq, sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran atau sesuatu yang menjauhi kebenaran, itu dolalah. Dan ini hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW tentang amalan yang beliau katakan bid'ah. Jadi bukan hukum dari siapa-siapa, dari Nabi langsung SAW. Untuk perbuatan yang bagaimana? Yang tadi kita sebutkan bid'ah itu jalan peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla yang dilalui oleh manusia yang tidak disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita walaupun awam perlu memastikan amal kita agar kita tidak menyesal nanti di akhirat. Yang Allah firmankan di surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakan Muhammad SAW pada manusia semuanya, maukah kami beritakan pada kalian keadaan orang yang nanti merugi di akhirat? Yaitu orang-orang yang ketika di dunia ini amalannya dhalla. Apa tadi dhalla? Jauh dari kebenaran. Tapi mereka menyangka telah beramal dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Kata beliau tidak bertentangan. Li'annahu yaqsidu ma'naha lughawi. Karena dimaksudkan khalifah di sini makna secara bahasa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Wal amrul hadits alladzi lam yakun ma'rufan min qabl, yaitu perkara baru yang beliau tetapkan yang tidak dikenal sebelumnya, salat tarawih berjamaah di belakang satu imam di satu masjid. Karena sebelumnya ada jamaah untuk salat tarawih ada, tapi itu banyak imam. Jadi satu masjid pada saat itu imamnya banyak, masing-masing. Lalu beliau berinisiatif, beristihad untuk disatukan di belakang imam. Dan itu belum pernah dikenal sebelumnya. Setelah Nabi SAW meninggalkannya. Karena khawatir diwajibkan tadi. Wa salatul qiyam fi Ramadan jama'atan lam takun ma'rufan zaman khilafat Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Dan salat malam Ramadan atau tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam, kata beliau, sebelumnya tidak dikenal pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintah. Wa syatran min khilafati Umar. Demikian juga awal-awal pemerintahan beliau radhiyallahu anhu tidak dikenal.
Tetapi ketika beliau melihat keadaan seperti itu, barulah beliau beristihad. Fahiya bihadzal i'tibar muhdatsatun. Maka dengan alasan inilah, maka salat tarawih berjamaah pada malam itu dikatakan muhdatsah, itu perkara baru. Walakin bin nazar ila anna muwafaqatun lima fa'alahu Nabi SAW walam yastamirra alaihi. Tetapi kata beliau, dia dikembalikan ke belakang ke zaman Nabi SAW, maka pernah juga dilaksanakan oleh beliau dengan para sahabatnya, yaitu salat tarawih beberapa malam di belakang Nabi SAW. Tapi tidak berlanjut, kata beliau, khasyata an yufrada ala ummati faya sunnah. Khawatir diwajibkan padahal asalnya sunnah. Maka Nabi SAW berinisiatif agar hukum itu tetap sunnah, tidak sampai wajib. Maka beliau tidak keluar setelah itu. Walaysat bid'ah, sehingga karena ada sumbernya dari Nabi SAW, contohnya, dan perintah dari khalifah, maka salat berjamaah di sini bukanlah bid'ah tetapi sunnah. Yaitu ada syariatnya. Falamma alima Umar fi'lan Nabi SAW laha, karena beliau pun tahu, karena beliau orang yang senantiasa menyertai Nabi SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga tahu betul apa yang dilakukan Nabi SAW dan perintahnya. Wa alima anna al-fara'ida la yuzadu fiha, dan beliau pun tahu bahwa setelah wafatnya Nabi SAW syariat tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah. Maka apa yang dikhawatirkan Nabi SAW akan diwajibkan, itu tidak akan terjadi lagi. Maka beliau mengembalikannya untuk dilaksanakan secara berjamaah. Wala yunqasu minha ba'da mauti SAW, demikian juga tidak akan berkurang salat ini setelah wafatnya Nabi SAW. Karena Allah sudah memberikan pengakuannya. Di surat Al-Maidah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi Islam sudah sempurna. Yaitu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, khususnya khalifah yang keempat, ketika mereka menetapkan suatu ketetapan, maka itu tidak keluar dari kesempurnaan agama Nabi SAW. Dan mereka bukan menambahi, tetapi menguatkan. Oleh karenanya Nabi SAW mengizinkan mereka dan nyuruh kita untuk mengambil sunnah dari mereka. Lalu kata beliau, aqamaha wa ahyaha wa amara biha, bahwa agama ini, apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi SAW, apa yang sudah dihidupkan dan diperintahkan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Wa hasya Umar radhiyallahu anhu an yukhalifa hadyan Nabi SAW wa yabtadi' fi dinillahi ma laysa minhu. Dan tentu Umar radhiyallahu anhu sangat jauh dari melakukan perbuatan yang berani menyisihi Nabi SAW dan mengadakan perkara baru dalam agama Allah yang tidak ada perintahnya. Karena Allah sudah mengancam siapapun yang berani menyelisihi, termasuk yang menambah atau mengurangi. Allah firmankan di surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah siap siaga, waspada siapapun orangnya yang berani menyelisihi perintah Rasulnya SAW. Menyisihi, dia akan ditimpa fitnah. Fitnah itu penyimpangan, atau ditimpa adab yang pedih, itu kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan mungkin dilakukan oleh orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia mendapatkan julukan dari Nabi SAW Al-Faruq, itu orang yang membedakan antara yang hak dan yang batil.
Wa huwa ya'lamu tahdhiran Nabi SAW min dzalika wa tasydid fihi. Dan beliau tahu betul peringatan Nabi SAW tentang masalah tersebut dan ancaman yang keras. Wa huwa man huwa fil ilmil fadl, dan Umar radhiyallahu anhu tidak asing lagi bagi kaum muslimin dari sisi keilmuannya dan keutamaannya dalam Islam. Jadi ini gambaran penulis tentang syariat salat malam Ramadan dengan berjamaah, dan beliau sengaja tidak menyebutkan jumlahnya berapa karena memang dalam riwayat tidak disebutkan. Pembahasan berikutnya beliau katakan qada qiyamul lail. Qada qiyamul lail, apa itu qada? Yaitu mengganti pelaksanaan di waktu yang lain. Mengganti pelaksanaan di waktu yang lain. Maka orang yang terbiasa melaksanakan sholat malam, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kemudian suatu saat dia tidak melaksanakannya, dianjurkan untuk mengqadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau suatu Ramadan ternyata tidak sempat sholat tarawih, maka mengqada sholat tarawih itu di waktu yang lain. Tetap dikerjakan. Jadi sebisa mungkin tidak ditinggalkan sholat malam ini. Jadi kalau Bapak Ibu yang biasa 3 rakaat di malam hari, kemudian tidak sempat, maka mengqadanya di waktu berikutnya. Kapan waktu itu? Dikatakan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana idza fatatus salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rak'ah. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW beliau apabila luput dari salat malam karena sakit atau karena alasan lain, maka beliau melaksanakan salat itu waktunya di waktu siang. Waktu siang itu waktu duha. Sebanyak 12 rakaat. Jadi Bapak Ibu laksanakan salat duha sebagai qada salat witirnya. Salat malamnya di waktu duha. Kalau kebiasaan 3 rakaat, maka salat duhanya 4 rakaat. Kalau 11 rakaat, maka 12 rakaat. Karena witir itu atau ganjil itu salat di malam hari. Sedangkan salat di siang hari atau duha, maka dikerjakan dengan genap. Kemudian kata beliau, Wan Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqarahu fima baina salatil fajr wa salati dhuhr kutiba law kana qara'ahu minal lail. Kata Nabi SAW dalam hadis Muslim ini, barang siapa tertidur dari hizibnya, hizib yaitu bacaan rutin di malam hari, dan bacaan rutin malam hari ya bacaan Quran yaitu dalam sholat. Barang siapa yang tertidur dari sholat malamnya atau kurang sempurna, maka dia membacanya setelah sholat fajar atau antara sholat fajar dan sholat zuhur. Jadi waktu duha. Maka barang siapa melaksanakannya di waktu duha, maka seakan-akan dia tetap melaksanakan sholat di malam harinya. Jadi ada gambar Bapak Ibu, kalau kita luput sholat witir atau sholat tarawih tidak sempat, maka di kapan sholatnya? Ketika waktu duha, sebagai waktu qada untuk sholat malam. Selesai kita dari pembahasan sholat malam, termasuk sholat tarawih, dan insya Allah di majlis berikutnya kita akan masuk sholat sunnah yang lain, insya Allah sholat duha, dan pembahasannya insya Allah di waktu yang akan datang belum mengizinkan. Apa yang baik cuma diberkahi dan mudahkan untuk mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni. Dosa kita sekalian, masih ada waktu, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Silakan Bapak Ibu.
Silakan Pak. Salam. Iya. Iya. Baik. Baik, barakallahu. Sudah kita dapatkan penjelasan di majelis-majelis yang lalu tentang sifat salat tarawih atau maaf salat witir. Boleh witir dengan 1 rakaat, boleh dengan 3 rakaat, dan 3 rakaat ini boleh 1 salam, boleh 2 salam, artinya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat itu 2 salam. Boleh 5 rakaat dengan 1 salam, atau dengan 2 salam, atau dengan 3 salam. Kalau 1 salam berarti langsung. 2 salam, 2 rakaat, kemudian 3 rakaat. 3 salam, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Boleh 7, boleh 9, boleh 11 langsung, 1 salam boleh. Jadi mana yang mudah untuk kita, silahkan dilaksanakan. Jadi kalau ada yang melaksanakan salat witirnya 2 rakaat dengan 1 rakaat, boleh. Kalau maunya langsung 3 rakaat langsung 1 salam, juga tidak mengapa. Ini tergantung dari bagaimana kita mengerjakannya, mana yang mudah. Demikian Allah. Masih ada? Cukup? Silakan. Salam. Salam. Ya. Baik, barakallahu. Tentang pelaksanaan salat malam yang Nabi SAW tegur dari sahabat yang pernah ingin salat malam tanpa tidur, itu karena tidak menghadirkan tidur di malam tersebut, sehingga menghabiskan waktu malam untuk salat penuh, itu yang melampaui batas. Karena tubuh punya hak. Adapun tentang jumlah, maka ulama sepakat tidak ada batas jumlah itu. Karena salat malam itu salat mutlak. Sehingga tadi saya sebutkan di awal, yang afdol itu yang lamanya dan jumlahnya sama dengan Nabi SAW. Itu afdol. Tapi siapa yang mampu orang setelah beliau sekarang ini? Tidak ada. Sehingga sebagian ulama mengatakan, kalaupun kita tidak bisa persis dengan beliau sama, maka minimalnya lamanya sama. Karena beliau itu seperti disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ikut sholat malam di belakang beliau, pernah baca Al-Baqarah. Beliau bergumam dalam hati, mungkin salah satu ayat ruku. Ternyata lanjut sampai Al-Baqarah selesai. Sehingga bergumam, mungkin Al-Baqarah selesai ruku. Ternyata beliau tambah An-Nisa. Tambah lagi Ali Imran, 3 surat panjang. Kira-kira berapa lama itu? 2 jam mungkin. 1 rakaatnya 2 jam. Maka tidak tergambarkan bagaimana kita bisa mengikuti Nabi SAW persis dalam salat malam. Sehingga sebagian ulama berpendapat, kalaupun lamanya tidak sesuai, minimalnya kita mengikuti walaupun dengan menambah rakaat. Sehingga Imam Malik contohnya rahimahullah ta'ala berpendapat yaitu 39 rakaat. Yang lain berpendapat 41 rakaat untuk bisa
menyamai lamanya sholat tahajud tersebut. Dan memang waktu malam itu tidak ada batas untuk sholat berapa rakaat, silakan. Tetapi kebiasaan Nabi SAW tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Tetapi boleh kalau mau lebih dari itu, tidak ada larangan. Karena waktu malam adalah waktu untuk sholat mutlak, itu tanpa batas. Wallahu a'lam. Baik, saya demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan keliruan berkait dengan melaksanakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.